تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام نفعه وبعلومه في الدارين آمين. قال: والثاني أن يقول إذا دخل أي أراد الدخول أعوذ بالله العظيم. Kita masih membahas tentang hal yang diminta, yang disunnahkan ketika kita masuk ke masjid. Ya, ada 10 hal ya, yang sepatutnya kita lakukan di saat kita memasuki masjid. Berarti termasuk musola ya, karena musola itu adalah masjid ghairul jami'. Jadi sebetulnya istilah tempat ibadah kita itu cuma satu, masjid. Cuma dibagi dua, ada masjid jami', ada masjid ghairul jami'. Kalau masjid jami berarti masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Ya, kalau ghairul jami berarti tidak diselenggarakan Jumat di dalamnya. Cuma kita lebih mengenal dengan istilah musola, langgar, surau, gitu ya. Yang kemarin sudah kita bahas yang pertama ya, yaitu melangkahkan kaki dengan kaki yang kanan, terlebih dulu melepas alas begitu. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, masih di halaman 278. Ayyaqula idza dakhala ay arada dukhula. Hendaknya orang yang akan masuk masjid ya, dia membaca a'udzu billahil azim. Ya Allah, aku berlindung ya kepadamu wa biwajhihil karimi, dan dengan zat yang mulia, wa sultanil qadimi, dan kekuasaannya yang abadi ya, yang terdahulu al-qadim, minasyaitani, berlindung dari syaitan ar-rajim ya, yang terlaknat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi. Ya, itu sunnah dibaca ketika mau masuk masjid. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan Bismillahi, dengan nama Allah, wassalamun ala rasulillahi, dan salam yang terlimpah untuk Rasulullah, wa ala malaikatillahi, dan juga salam yang terlimpah untuk para malaikat Allah. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untuk kami. Innaka antal wahhab, sungguh engkau itu maha pemberi. Itu bacaan ketika kita masuk ke masjid ya. Biasanya kita banyak meringkas, sehingga masuk masjid itu umumnya kita membaca Allahumma ftah lana abwaaba rahmat ya, rahmatik innaka antal wahhab. Ya enggak apa-apa dah. Ya, daripada kita enggak baca sama sekali, maka hal yang biasa kita baca yang pendek itu enggak apa-apa ya, bagus-bagus saja. Jadi kita baca minimal Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika innaka antal wahhab. Ya, atau lebih lengkap lagi dikit, tambahin sholawatnya ya. Sholawatnya ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika innaka antal wahhab. Nanti keluar dari masjid bacanya sama. Bedanya cuma rahmatika diganti dengan fadlika gitu. Jadi Allahumma ftah lana abwaaba fadlika innaka antal wahhab. Kalimat sama tuh. Jadi bedanya hanya rahmatika ketika masuk ya,
ketika keluar fadlika. Ya, kenapa begitu? Syekh Nawawi Al-Baghdadi mengatakan dibaca ketika masuk rahmatika karena di dalam masjid rumah Allah itu penuh dengan rahmat. Maka kita minta dibukakan pintu-pintu rahmat Allah, ya, karena di dalam masjid itu penuh dengan rahmat. Kenapa kalau keluar baca bintang Fadlika, ya, Abwaab Fadlika? Karena makna Fadlika kan karuniamu. Nah, di luar masjid itu banyak karunia Allah, rezeki, gitu kan ya? Rezeki Allah banyak di luar masjid. Maka ketika sekeluar kita dari masjid, kita ini harus beraktivitas mencari kehidupan, gitu kan ya? Fantasiru fil ardh, gitu kan? Jadi makanya banyak min fadlik, abwaab fadlik. Tsumma yaqulu bismillah. Nah itu baru masuk itu. Jadi kita baca minimal, kita sholawat, kemudian Allahumma ftah lana abwaab rahmatika innaka antal wahhab, ya, kemudian baca apa? Allahumma ighfir li dzunubi, ya, waftah li abwaab rahmatika, tsumma yaqulu bismillah, ya, Allahumma ighfir li, ya Allah ampunilah aku, ya, dzunubi dosa-dosaku, waftahli dan bukakanlah untukku abwaab rahmatika pintu-pintu rahmatmu. Tsumma yaqulu, kemudian bagian akhir dibaca bismillah, baru masuk ke dalam masjid, ya. Nah ini amalan-amalan yang penting, ya. Artinya ini termasuk kalau kita tiap hari lakukan, ya inilah wirid kita di antaranya. Nanti padilannya banyak nih, ya. Jadi walaupun kalimat sederhana begitu, tapi fadilah manfaat itu banyak sekali. Wassalisu, yang ketiga ketika masuk masjid yang kita lakukan adalah ayyusallima ala ahlil masjid, mengucapkan salam kepada orang yang ada di masjid. Jadi ada teman di masjid, assalamualaikum, itu kan mengucapkan salam sunnah, ya. Di sini satu-satunya mungkin ibadah yang sunnah lebih besar pahalanya daripada yang wajib. Kita assalamualaikum itu sunnah, ya. Kemudian yang jawab waalaikumsalam wajib juga. Tapi pahalanya banyakkan yang menyampaikan salam, ya, daripada yang jawab. Gitu. Jadi ini mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Nanti lain begini, jangan, makanya kadang kita suka gimana gitu ya, kita mengucapkan salam gitu, kemudian yang kita ucapkan banyak gitu ya, beberapa orang gitu. Sebetulnya satu orang yang jawab sudah selesai, karena itu kami dibayar. Kalau lagi ramai-ramai itu ada orang umpamanya menjadi salam assalamualaikum gitu ya, itu yang hadirin apa? Jawab kan? Jawab. Satu orang jawab itu, yang lain dulu, ya. Tapi kalau kita tidak jawab, dosa semua. Karena menjawab salam itu ketika bersama-sama itu hukumnya fardu kifayah, ya. Kadang-kadang kan mungkin karena gayanya kalian berceramah begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh beberapa orang ngulangin lagi. Artinya apa? Belum afdal gitu. Padahal secara hukum jawab satu orang tidak cukup. Ya, secara hukum ya. Nanti itu kan namanya bagian dari seni ya. Ya nggak apa-apa sih. Asalkan jangan tempatkan nanti kami jawab dosa. Enggak. Itu yang penting satu orang saja dijawab itu sudah terjadi. Lebih baik. Wa ayaqula idza lam yakun fihi ayil masjid ahadun,
dan hendaknya dia mengucapkan apabila di dalam masjid tidak ada satu orang pun. Bagaimana waktu itu? Ya, masjid masih kosong, kita datang kain dulu, nggak ada orang. Maka yang kita ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu yang diucapin, ya. Jadi kalau kita tahu di masjid nggak ada orang, itu kosong, jangan assalamualaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya. Salam sejahtera untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang sholih. Sama ketika kita masuk rumah. Kalau kita di rumah ada orang, gitu ya, rumah kita sendiri ada orang, ya assalamualaikum, gitu kan. Kalau kagak ada orang, gitu, kita baru pulang rame-rame, rumah kosong kan, jangan assalamualaikum, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Itu yang diucapkan, ya. Bukan assalamualaikum. Sama itu, ketika rumah kosong nggak ada orang, ya kita baru sampai, maka yang kita ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya. Dan kalau masuk rumah jangan sampai nggak salam, ya. Bahkan disunahkan sebelum kita salam baca dulu surah Ikhlas, walaupun satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu baru masuk gitu. Ya. Ketika assalamualaikum, kemudian kita baca Al-Ikhlas gitu ya. Itu kata sebagian ulama dengan membaca Al-Ikhlas fadilahnya ya akan banyak mendatangkan rezeki buat kita dan buat para tetangga. Gitu. Ya, jadi sebelum masuk rumah itu baca dulu Al-Ikhlas. Baru assalamualaikum. Kan ya seperti itu. Bagusnya 3 kali, tapi sekali nggak apa-apa. Ya, Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum. Itu setan nggak bakal masuk bareng-bareng kita. Ya. Tapi kalau kita nyelonong aja, nggak pakai salam, wow itu pasti setan masih ngikutin, pasti ngikutin. Coba diamalin dulu, ya. Insyaallah rezeki itu. Warabi'u yang keempat, ayakula asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi ketika udah mengucapkan salam, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalau belum hafal, boleh tulis tuh, tulis itu ya yang pendek tuh, ya baca aja apa ketika kita masuk masjid. Wal khamisu yang kelima ketika masuk masjid adalah alla yamurra baina yadayil musalli, yaitu dia tidak melewati di depan orang yang sedang sholat. Ya, baru sampai ke dalam masjid masuk, nah dia nggak boleh melewati orang yang lagi sholat, lewat di depannya. Tapi kalau orang sholat di depan pintu, lewatin aja. Kenapa? Salahnya dia, gitu. Ya, sholat di sana tuh, dekat pintu gitu kan ya, tempat masuk, sholat sunnah gitu. Kita baru datang, ya udah lewat aja. Kenapa? Dia yang salah. Sama juga bapak-bapak biasanya nih, kalau Jumatan orang paling yang belakang dulu, depan belum diisi nih, ya. Di sana pada ngisi udah, pada ngisi. Kita baru sampai, ya. Kemudian kita kan depan kosong tuh, depan kita kosong, di depan kosong, ya kita masuk aja, ngelewatin orang sholat kagak apa-apa, gitu. Kenapa? Karena mereka salah, isi dulu yang depan, baru belakang. Ya, jadi walaupun kita melewat-lewatin itu, ya di saat orang sedang sholat, ya itu nggak ada masalah. Nah, kalau memang di dalam masih kosong, gitu kan, ya kalau tidak perlu ya jangan. Kan termasuk dilarang juga melewati pundak orang itu kan.
Tapi kalau ternyata memang mereka ada di bagian belakang itu ya harus lewat aja. Fayafrumul murur baina yadayil musalli, maka haram hukumnya lewat di depan orang yang sedang sholat. Itu haram. Bahkan dalam satu hadis, walaupun itu orang sholat 40 tahun, tungguin dulu. Itu ungkapan hiperbolis ya. Maka ketika mubalaghah itu dalam istilah mubalaghah berlebihan, maksudnya apa? Begitu haramnya sampai Nabi mengatakan walaupun orang itu sholat 40 tahun, tungguin, jangan lewat di depannya. Ya. Kecuali di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu enggak ada aturan itu. Masjidil Haram itu yang numpuk begitu, yang normal ya, itu enggak ada aturan enggak boleh lewat di depan. Warabi'u yang keempat, ayyakula asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi ketika udah mengucapkan salam, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalau belum hafal boleh tulis tuh, tulis itu ya pendek tuh, ya baca aja itu apa ketika kita masuk masjid. Wal khamisu, yang kelima ketika masuk masjid adalah alla yamurra baina yadayil musalli, yaitu dia tidak melewati di depan orang yang sedang sholat. Ya, baru sampai ke dalam masjid masuk, nah dia nggak boleh melewati orang yang lagi sholat, lewat di depannya. Tapi kalau orang sholat di depan pintu, lewatin aja. Kenapa? Salahnya dia, gitu. Ya, sholat di sana tuh, dekat pintu gitu kan ya, tempat masuk, sholat sunnah gitu, kita baru datang, ya udah lewat aja. Kenapa? Jadi yang salah. Sama juga bapak-bapak biasanya nih, kalau Jumatan orang paling ada yang belakang dulu, depan belum diisi nih, ya, di sana pada ngisi udah, bukan mengisi. Kita baru sampai, ya. Kemudian kita kan belah depan kosong tuh, depan kita kosong, di depan kosong, ya kita masuk aja, ngelewatin orang sholat ada apa-apa, gitu. Kenapa? Karena mereka salah, isi dulu yang depan, baru belakang. Ya, jadi walaupun kita melewat-lewatin itu, ya di saat orang sedang sholat, ya itu tidak ada masalah. Nah, kalau memang di dalam masih kosong, gitu kan, kalau tidak perlu ya kan termasuk dilarang juga melewati pundak orang gitu kan. Tapi kalau ternyata memang mereka ada di bagian belakang itu ya harus lewat aja. Fayafrumul murur baina yadayil musalli, maka haram hukumnya lewat di depan orang yang sedang sholat. Itu haram. Bahkan dalam satu hadis, walaupun itu orang sholat 40 tahun, tungguin dulu. Itu ungkapan hiperbolis ya. Maka ketika mubalaghah itu dalam istilah mubalaghah berlebihan, maksudnya apa? Begitu haramnya sampai Nabi mengatakan walaupun orang itu sholat 40 tahun, tungguin, jangan lewat di depannya. Ya. Kecuali di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu enggak ada aturan itu. Masjidil Haram itu yang numpuk begitu, yang normal ya, itu enggak ada aturan enggak boleh lewat. Fil masjid, dalam masjid diamal di dunia dengan perbuatan dunia. Jadi masjid ini tempat rumah Allah khusus untuk hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Ya, jangan di sini kita bicara masalah terkait dengan dunia, amal-amal dunia. Ka'ayyabiha, seperti menjual
awyastariya atau membeli. Nggak boleh jual di masjid. Ya. Ini ada orang jemaah datang gitu ya, mau jual dia mau jualan di sini, itu nggak boleh. Ya, itu urusan dunia, jangan dibawa masjid. Kalau mau bikin tempat dagang ya ada masjid tertentu kan yang memang menyediakan gitu. Kayak Sunda Kelapa itu ada pavilion di belakang di sebelah barat itu tempat para pedagang, atau di masjid Al-Ittihad Pondok Pinang itu ada bagian belakang itu ya, lapangan memang khusus orang bisa jualan ya, tapi kalau udah apa namanya udah azan ya boleh. Jadi kalau masjid itu begini kan semuanya masjid ini kan nggak boleh ada yang di sini. Wa yusanu ayakula inda ru'yati dzalika, dan disunnahkan ya untuk mengatakan inda ru'yati dzalika ketika melihat ada orang jual beli di masjid. Ini ada dalam hadis Rasul ya. Apa yang dikatakan? La arbahallahu tijarataka, mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan ya terhadap daganganmu. Itu Rasul yang nyuruh ya. Di dalam satu hadis itu di apa namanya di hidayah dengan Ghazali itu ada itu hadisnya ditulis itu. Jadi kata Rasul, kalau ada orang jual beli masjid maka bilang kepada orang tersebut ya, la arbahallahu tijarataka ya, mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan atas daganganmu. Wasabi'u, yang ketujuh, alla yatakallama bi kalamid dunya. Hendaknya seseorang tidak berbicara, tidak membicarakan di kalamid dunya dengan percakapan hal yang berkaitan dengan dunia. Jadi ngobrol politik di masjid gitu kan ya, nggak usah gitu kan ya, ngobrol apa nggak usah. Kenapa? Masjid memang kalau dulu ya, zaman awal Rasul ya, masjid itu fungsinya banyak, termasuk tempat musyawarah, tempat menyimpan apa namanya alat perang. Kan di masjid semua itu, aktivitas semua di masjid. Tapi ketika sudah terbentuk pemerintahan, nah itu sudah ada tempat-tempat sendiri. Jadi jangan sampai kita ini dalam masjid ngobrol-ngobrol tentang urusan dunia. Kanas bin dolatin, itu penerjemah agak keliru itu, penerjemahin nas bin dolatin. Jadi apa dia syair yang sesat gitu ya, atau enggak itu itu maknanya itu salah. Ya, nas bin dolar itu maksudnya barang yang hilang, mencari barang yang hilang, itu nas bin dolar. Bukannya syair gitu, bukan nasib bukan. Nas bin dolar itu mencari barang yang hilang, itu namanya nas bin dolar. Itu nggak boleh mesti. Ya. Wa yusanu ayakula, dan disunnahkan untuk mengatakan ya, inda simai dzalika, ketika mendengar ada orang yang sedang mencari barang yang hilang, ya, dia punya barang itu hilang di masjid, umpamanya perasaan hilang di masjid itu ketinggalan, ya, barang-barang yang sifatnya bukan kunci motor, motor yang harus cari, motor ini hal-hal yang itu uang gitu ya, ada uang tinggal di masjid itu. Maka apa kata Nabi? La radallahu alaika, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu. Gitu ya. Kayaknya ada tadi di uang 5.000 kan jatuh nih. Ya gitu ya. Ya udahlah, udah terima Allah. Ya masa dia mau ngambil gitu kan. Yang namanya juga pakai nanti kotak kamar gitu kan. Itu Nabi bilang gitu, kalau kemudian ada orang yang nyari barang miliknya di masjid gitu ya, itu mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan ya barang tersebut kepadamu. Jadi lainnya itu tadi saya uang 20.000 jatuh itu ya mudah, tinggal aja masjid demi masjid.
Wasan itu yang kedelapan ala yakhruja wala yajlisa hatta yusalli raka'ataini. Janganlah seseorang keluar dan juga jangan dia duduk ya hatta yusalli raka'ataini sampai dia menyelesaikan menunaikan sholat 2 rakaat. Itu sholat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid, masuk musola, tapi kalau musola wakaf ya. Kalau musola pribadi nggak ada. Ini musola dibangun pribadi, ya mau tahiyatul masjid ya nggak bisa. Tahiyatul masjid hanya untuk masjid yang udah diwakafkan. Ya, kalau masalahnya musola keluarga kita bangun musola gitu, ya kita bangun musola di situ di rumah kita di halaman gitu ya. Itu nggak ada itu, termasuk itikaf nggak bisa, itikaf juga nggak boleh. Kenapa? Itu musola pribadi. Kalau di sini kan wakaf ya, di masjid itikaf di sini silakan aja. Nah itu apa namanya? Kita itu masuk ke masjid ya, disunnahkan tahiyatul masjid ya, sholat menghormati masjid ya, rumah Allah. Jangan pulang dulu ya. Atau jangan duduk dulu. Kalau udah duduk nggak bisa udah. Bapak datang nih masjid, duduk. Ya belum udah masjid, diri lagi. Udah nggak bisa. Ya, udah nggak ada kesunahan. Kalau kita udah duduk di masjid, kemudian kita mau sholat sunat tahiyatul masjid, udah nggak ada lagi. Gitu, udah nggak bisa. Lakin idza dakhala al-masjidal haram, tetapi bila engkau memasuki Masjidil Haram wa aradta tawaf dan engkau ingin bertawaf, fal afdalu an tabda'a bit-tawafi, maka yang paling utama adalah engkau mulai dulu dengan tawaf. Ya, tawaf dulu tuh. Jadi kalau Masjidil Haram kita masuk, nggak usah sholat sunnah dulu, langsung tawaf. Ya, karena sebetulnya tawaf itu adalah tahiyatul Masjidil Haram. Ya. Maka yang mengatakan ya udah nggak usah sholat lagi. Walaupun di sini nanti saya mengatakan tetap ada sunnah sholat di masjid. Jadi yang utama bukan nggak boleh sih masuk Masjidil Haram sholat sunnah tahiyatul masjid, boleh aja ya haram. Tapi yang afdol tawaf dulu 7 putaran gitu. Cuma kemudian setelah selesai tawaf, tanwiyah bi raka'ataini, engkau berniat sholat 2 rakaat sunnat tawafi dengan niat sunnah tawaf, wa tahiyatul masjid, dan juga niatkan tahiyatul masjid ma'an, berbarengan, 2 niat, 1 sholat 2 niat boleh ya. Jadi usolli sunnat tawafi wa tahiyatul masjid boleh aja, sunnatan lillahi ta'ala. Ya, boleh itu usolli gitu ya. Usolli sunnat tawafi wa tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Ya, makanya dari ta'ala. Boleh. Wattasi'u, yang ke-9, alla yadkhula illa biwudu'in, hendaknya seseorang kalau masuk masjid dia berwudu terlebih dulu, sudah punya wudu. Makanya juga termasuk yang disunnahkan itu kalau kita ke masjid dari rumah udah wudu. Ya, jangan kurang begitu bagus wudu di masjid. Kalau kita dari rumah tuh udah punya wudu itu ya, datang ke masjid. Gitu. Jangan kemudian wudunya di sini. Ya boleh aja sih, ya, tapi utamanya gitu ya, kita wudu di rumah. Wa yudaku liman lam yati bitahiyati ayyakula arba'a marratin, dan disunnahkan untuk orang yang tidak menunaikan sholat tahiyatul masjid ayyakula arba'a marratin, dia membaca 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu namanya al-baqiyatus sholihat ya. Dalam istilah banyak para ulama, kalimat ini namanya al-baqiyatus sholihat ya. Jadi al-baqiyatus sholihat ini bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi kalau nggak sempet nih, kita udah mepet gitu waktunya untuk tahiyatul masjid, ya udah kita baca ini aja
Jadi apa namanya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Fatanda fi al-karahatu bidzalika, maka kemakruhan menjadi terhindar bidzalika dengan membaca doa tersebut, membaca zikir tersebut. Jadi udah hilang makruhnya itu. Ya. Wa hadza haitsu lam yatayassar wudu, dan ini berlaku ya di mana seseorang dia nggak punya kesempatan untuk wudu fil masjid, ya. Jadi mau wudu udah ngebur tuh, gitu ya. Mau ada sesuatu yang perlu, itu mau segera, maka dia belum wudu. Karena belum wudu berarti dia belum bisa sholat. Karena memang mungkin begitu saja tempat wudu lagi rusak, ya. Atau hal-hal lain yang membuat dia tidak bisa wudu, ya, di masjid tersebut. Qabla nuril fasli, sebelum adanya jeda yang panjang. Ya. Kalau udah lama di masjid gitu ya, lama di masjid gitu, kemudian dia baca kalimat tersebut, itu tetap nggak berlaku, itu makruh. Ya. Wa illa, jadi kalau tadi tuh hukum kemakruhan hilang, kalau memang dia tidak punya kesempatan untuk berwudu, itu di masjid tersebut. Qablatul fasl, sebelum adanya jeda yang panjang. Wa illa, gitu, kalau dia punya kesempatan untuk wudu, tempat wudunya ada, gitu ya, tapi dia nggak wudu, fala yakfidalika, maka bacaan subhanallah walhamdulillah itu nggak sah, ya, nggak sah. Artinya nggak bisa menutup kemakruhannya, tetap makruh walaupun dia baca. Ya, kenapa begitu? Ditaksiri, ditaksir wudu'i, maka ya suri, karena dia sudah ceroboh, ya, meninggalkan wudu, maka ya suri, padahal dia bisa wudu, males aja, ya, masuk ke masjid gitu ya, masuk ke masjid mau apa ini? Mau memperbaiki lampu, mau aja, gitu ya, bagi lampu. Padahal kalau di wudu dulu nggak ada masalah, ya. Dipikir udahlah baca al-baqiyatu sholihah saja, subhanallah walhamdulillah itu dibaca 4 kali. Padahal dia itu punya kesempatan untuk berwudu, gitu ya. Nah, itu kemakruhannya nggak bisa hilang. Dari saya itu seperti ya, masih panjang juga tuh, kalau tinggal 1 tapi agak panjang. Seberapa ya? Ke-10. Ya? Ke-10. Tangguh. Tangguh ya? Ya baiklah, kita tangguh dengan 1 dan sampai 10. Berapa Pak? Wala asyir yang ke-10, ayyakula idza qama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hendaknya seseorang, ya, mengucapkan ketika dia akan bangun, gitu, dia akan bangun dari posisi duduknya, mungkin mau berangkat keluar masjid, maka dia baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kan yang disebut doa majlis, ya, doa majlis ini. Kalau orang habis ngaji itu habis taklim, habis itu pakai ini, ya. Jadi subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, ya, dan dengan memujimu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali engkau, astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Kalau begitu ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu bisa membuat timbangan amal kita menjadi bagus, gitu. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu akan terhapus, itu dengan membaca doa seperti itu, ya. Nah, Bapak hadirin yang saya hormati, inilah yang dapat kita bahas pada malam hari ini, etika ketika kita masuk masjid atau
saat kita sudah berada di dalam masjid, apa yang mesti kita lakukan, ya, dan apa yang tidak boleh kita lakukan, hendaknya itu menjadi perhatian kita semua, ya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak sempurna dari penjelasan saya karena keterbatasan kemampuan saya, dan bila mana ada yang salah, yang keliru, tolong untuk dikoreksi agar saya tidak jatuh dalam kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.